Tabi Bun, perkenalkan nama saya Widya Armustia Budi, NPM 1914151078 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai kajian hubungan unsur iklim terhadap produktivitas cabai jamu atau Piper Retrofactum Val di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Yang pertama, terdapat pendahuluan, di mana dalam pendahuluan akan ada latar belakang dan juga tujuan penelitian. Latar belakang itu merupakan fondasi utama dilakukannya penelitian ini. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Untuk menduga keragaman tanaman, diperlukan informasi cuaca harian. Faktor-faktor cuaca yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah curah hujan, terutama untuk pertanian lahan kering, suhu minimum dan maksimum, serta radiasi. Salah satu komoditas perkebunan yang ada di Jawa Timur yang mempunyai peluang sebagai sumber devisa negara adalah komoditas cabai jamu. Tanaman cabai jamu atau Piper Retrofactum Val atau juga sering disebut sebagai cabai Jawa merupakan salah satu bahan baku obat tradisional dan sebagai salah satu bahan kosmetik. Tanaman ini dikembangkan untuk memacu pengembangan tanaman obat menuju kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatannya. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklim terhadap produksi tanaman cabai jamu dan juga untuk mengetahui hubungan antara hasil tanaman cabai jamu dengan unsur-unsur iklim. Terdapat metode penelitian. Yang pertama, tempat. Tempat dilakukannya yaitu di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan survei. Data penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang produksi cabai jamu selama 10 tahun terakhir, serta data unsur iklim yaitu curah hujan, suhu udara, kelembapan, serta data hujan bulanan yang diperoleh di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada tahun 1998 sampai tahun 2007. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan nilai lebih dari satu variabel. Yang kedua ada analisis regresi model ANOVA. Selanjutnya ada koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen dan juga digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antara variabel. Selanjutnya ada hasil penelitian dan analisis data. Dapat dilihat pada tabel di atas, terdapat tabel mengenai data unsur cuaca dan produksi cabai jamu di Sumeneb, Jawa Timur pada tahun 1998 sampai 2007. Dengan tabel di atas, dapat diketahui koefisiensi korelasi antara curah hujan per bulan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dengan hasil panen cabai jamu. Selanjutnya ada analisis data. Hasil regresi unsur cuaca dengan produktivitas cabai jamu atau cabai Jawa adalah Y sama dengan 10,567 plus 3,90 X1 dikurang 0,012 X2 dikurang 0,078 X3.
Nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,82 atau 82%. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel curah hujan dapat menjelaskan terhadap produksi sebesar 82%, sedangkan 18% dari produktivitas cabai jamu dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari hasil analisis ANOVA, diperoleh nilai kemungkinan atau probabilitas sebesar 0,004, yaitu lebih kecil dari 0,01. Nilai ini menunjukkan nilai signifikan antara unsur cuaca terhadap produktivitas cabai jamu atau cabai Jawa, sehingga model regresi antar unsur cuaca dapat digunakan untuk memprediksi produktivitas cabai jamu ataupun cabai Jawa. Berikutnya terdapat unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim yaitu seperti curah hujan, temperatur, kelembapan udara, sinar matahari, angin, dan evapotranspirasi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur iklim tersebut. Yang pertama, curah hujan. Cabai jamu dapat tumbuh dengan curah hujan rata-rata 1,259 sampai 2.500 mm per tahun. Curah hujan minimal 80 mm per bulan. Selanjutnya ada temperatur. Suhu mempengaruhi sistem enzim pada tanaman dan juga mempengaruhi aliran sitoplasma di dalam sel. Suhu juga mempunyai pengaruh yang kuat pada reaksi biokimia dan fisiologi tanaman. Suhu maksimum dan minimum yang mendukung pertumbuhan tanaman biasanya berkisar 5 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Selanjutnya terdapat kelembapan udara. Kelembapan udara menggambarkan kandungan uap air yang ada di udara yang dinyatakan sebagai kelembapan mutlak, nisbi atau relatif, maupun defisit tekanan uap air. Cabai jamu dapat tumbuh dengan baik pada kelembapan udara 40-80%. Selanjutnya terdapat sinar matahari. Cabai jamu tidak membutuhkan sinar matahari selama pertumbuhannya, karena cabai jamu ataupun cabai Jawa ini tergolong ke dalam tumbuhan shadow plant. Selanjutnya angin. Angin dapat membantu dalam mensuplai karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman dan evapotranspirasi. Semakin besar evapotranspirasi yang terjadi pada tanaman cabai jamu atau cabai Jawa, maka berarti kehilangan air pada tanaman dan media tumbuhnya juga semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fenologi dan laju perkembangan tanaman. Yang pertama itu ada suhu, cahaya matahari, dan persediaan air. Berikut saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fenologi ini. Yang pertama, suhu. Suhu rata-rata yang lebih tinggi menyebabkan tanaman menyelesaikan siklus pertumbuhannya lebih cepat. Peningkatan suhu selama musim tanam biasanya menyebabkan tanaman menggunakan lebih banyak energi untuk respirasi dan mendukung pertumbuhannya. Selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya atau sinar matahari sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cahaya atau sinar matahari sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Cahaya merupakan signal untuk inisiasi dan regulasi fotoperiodisme dan fotomorfogenesis. Peran cahaya bagi tanaman ada 3, yaitu yang pertama sebagai pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang kedua sebagai fotosintesis, dan yang ketiga sebagai pengendali, pemicu, dan modulator respon morfogenesis. Sifat cahaya sebagai partikel
biasanya diekspresikan dengan pernyataan bahwa cahaya menerpa sebagai foton atau kuanta yang merupakan paket diskrit dari energi. Masing-masing dikaitkan dengan panjang gelombang tertentu, yaitu menurut Lakitan 2000. Selanjutnya ada persediaan air. Air digunakan sebagai komponen utama dalam fotosintesis. Air juga digunakan sebagai pelarut zat hara, mengatur suhu pada tumbuhan agar tetap stabil, dan menjadi media dalam proses berlangsungnya biokimia. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu yang pertama, unsur cuaca berpengaruh tinggi terhadap produktivitas cabai jamu. Unsur cuaca dapat dipergunakan untuk menduga produktivitas tanaman, dan unsur cuaca yang mempengaruhi tanaman adalah curah hujan, temperatur, angin, sinar matahari, kelembapan udara, dan juga evapotranspirasi. Unsur yang sangat kuat mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah temperatur atau suhu, di mana temperatur atau suhu itu terdapat proses fisik dan kimiawi yang dikendalikan oleh temperatur. Terdapat beberapa pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dapat dilihat pada slide di atas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.